Iya. Mabuk enak tuh. Enak. Judi enak bang. Enak. Judul juga enak tuh. Judul juga enak. Judul. Itu kemarin tuh dibahas ya. Iya. Itu enak banget bang. Pokoknya semua yang haram enak bang. Tapi kenapa nggak boleh bang? Iya. Kecanduan hal-hal baik ya alhamdulillah. Ya kan? Kalau misalkan masih kecanduan hal-hal yang buruk itu seperti zat-zat adiktif. Mungkin rokok juga ya. Rokok ya. Rokok bisa juga masuk kan? Iya. Rokok ini. Ini namanya hisab. Ahli hisab. Faktor utama buat berhenti ketika melihat orang tua saya tidur, mungkin saya mau sampai kapan sampai kayak gini. Iya, betul. Kalau buat diri sendiri maunya terus-terus, Iya. itu kan karena emang orang tua saya yang melihat. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita di podcast yang kedua Nongki di KP Lakuin di Citra 8. Kita berbincang-bincang mengobrolkan hal-hal yang penting lah kiranya seperti itu. Penting ya. Iya. Bersama saya ada Edwin, Saya Rashid. ada Bang Gigi sebagai guru saya. Masya Allah. Kita ngebahas apa nih Bang nih? Bahas apa ya? Iya, iseng gitu. Ya ngobrol-ngobrol santai lah. Namanya juga Sersan lah ya, iya, sersan ya, serius tapi santai. Kira-kira Iya. ada isinya ya Bang ya? Iya, ada isinya tapi belum ada. Nah tuh kan di sini nggak ketahuan nih. Belum ada kalau Gimana Bang kabarnya? Bang Gigi, Baik-baik. sehat? Alhamdulillah. Bang Rosin sehat, Bang Rosin? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Nih, aktivitas seharian ngapain nih Bang? Hari ini nih. Ngejar duit doang Pak. Bang Gigi gimana Bang Gigi? Hari ini? Alhamdulillah aktivitas lancar ya. Ya, sebenarnya sih paling enak sih kita dikejar sama dunia. Kejar Jangan dunia? sampai kita ngejar dunia. Oh, Gitu. gitu ya? Iya. Kira kita dikejar dunia Bang? Iya. Dan kita kerja dunia gitu ya Bang ya? Betul iya. Kalau kita kerja dunia gimana tuh Bang kira-kira? Kalau ngejar dunia capek. Capek? Iya. Kalau dikejar dunia tuh enak. Wah. Iya. Itu contohnya gimana itu? Contohnya nanti akan dia bahas di kajian-kajian yang ada di Nongki. Iya. Setiap hari Sabtu malam Minggu. Iya. Insya Allah Sabtu malam Minggu itu setiap Sabtu malam Minggu kita ada kajian namanya ya nongkrong kenal Islam ya. Iya. Di mana Bang? Edwin? Di Tanjung Pura. Di Tanjung Pura. Masya Allah. Di kediaman Bang Syam. Kediaman Bang Syam. Insya Allah di situ kita ngebahas tema-tema yang bisa menggugah keimanan kita, terus juga insya Allah bermanfaat untuk kita. Tentunya di situ juga cozy ya, tempatnya nyaman. Kalau yang mau bisa ngopi-ngopi di situ bisa juga gitu. Kita sambil mendengarkan kawan-kawan kita memberikan petuah-petuah. Gitu. Apa nih mau kita bahas nih? Nah ini nih. Katanya sih kita mau ngebahas tema tentang berhenti menjadi pecandu. Nah, Masya candu Allah. apa nih kira-kira? Pecandu apa ya? Candu apa nih kira-kira? Apa nih kira-kira Bang Rosid? Mungkin kalau bisa bahasa pecandu itu apa namanya ya? Habis dengan sesuatu yang dia suka. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, bagaimana berhentinya itu ya mungkin dari Bang Edwin atau Bang Rashid itu silakan. Saya kan bukan host. Ya kan kita kan temanya santai nih. Santai. Kita lagi nongkrong gitu sama dengan nongkrong ini kita bermanfaat nih. Ada isi-isinya gitu. Benar. Ya kalau candu itu kan identik dengan sesuatu zat yang adiktif yang sudah melekat di dalam otak kita ya Bang ya, Bang Gigi ya, Bang Rashid. Benar. Jadi kalau orang nih kalau udah ngejanduin sesuatu itu dan dia di otaknya itu sudah memberikan sinyal, maka itu kadang-kadang itu udah susah tuh agar dilepaskan gitu dari kecanduan tersebut gitu. Nah kira-kira candu, kalau candunya yang positif bagus gak tuh Bang kira-kira? Kalau kayak ngaji mah bagus ya Bang ya? Bagus. Kalau candunya negatif tuh gimana tuh Bang? Berat juga sih ya. Candu. Ya kalau zat adiktif udah masuk ke dalam tubuh itu ya nggak bisa sehari 2 hari. Benar. Iya. Nggak bisa langsung gua mau berhenti itu nggak bisa.
itu perlu ada prosesnya. prosesnya. Lama itu prosesnya. Tapi kalau kecanduan hal-hal baik ya alhamdulillah, ya kan. Kalau misalkan masih kecanduan hal-hal yang buruk itu seperti zat-zat adiktif, mungkin Boba rokok ya? juga ya. Rokok Ya, ya. Rokok bisa juga masuk kan? Ini Iya, rokok ini nih. rokok ini. Ini namanya hisab. Ahli hisab. Hisab. Ahli hisab. Iya. Iya, mungkin begitu sih. Apa namanya tuh zat adiktif kalau misalkan udah masuk dalam tubuh itu memang lama prosesnya. Jadi memang perlu diniatkan dari diri kita gitu bagaimana untuk mau berhentinya itu bagaimana ya. Iya. Ini kan kalau di sekarang kan kita lihat kan anak muda generasi milenial sekarang ya, Gen Z berarti sekarang ya Bang ya? Gen Z. Gen Z. Ini kan dari milenial ke Gen Z ini memang kita di maksudnya tuh dihadapkan oleh situasi di mana dengan narkoba, Benar. terus dengan judi online, terus dengan Pinjaman pinjol, online. segala macam seperti itu. Nah itu kan bahaya tuh kalau udah kecandu sama Nah, hal-hal yang tadi tersebut tuh, minuman keras dan juga narkoba, pinjol. dan judi online. Nah itu yang mau kita bahas nih, anak muda zaman sekarang nih yang sudah terjangkit apa nih kira-kira Bang? Rasid. Wah, kalau saya pribadi sih, saya hampir semuanya pernah terjerat di dalam situ, Pak. Oh, aduh. Enggak, emang bener. Itu kalau di list itu udah centang semua itu ya. Jangan-jangan Bang kalau itu bukunya kelewat Bang. Mungkin Masukin lagi gitu Bang. Mungkin udah kelewat, Pak. Ini saya udah Pindah lingkaran mana? Pindah lingkaran. alhamdulillah pindah lingkaran. Sama aja. Enggak, maksudnya saya berterima kasih lah kepada rekan-rekan Katro, kajian trotoar. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah ya Bang ya. Memang kadang-kadang hidayah itu datangnya lewat jalur mana aja Bang. Kadang-kadang bisa dari orang terdekat kita, bisa melalui media, mungkin yang Bang Rosid rasain lewat media ya Bang ya. Iya, mungkin Waktu lagi itu di media. media. Karena waktu itu saya benar-benar terpuruk, Pak. Waktu itu saya benci lah sama taat sama agama. Kenapa saya? Soalnya setiap saya taat sama agama, saya selalu susah, sakit lah atau apa lah, biar susah. Nah itu kejadian yang luar biasa ya, dalam arti bahwa lingkaran jerat seperti itu tuh kalau bukan dari niat dari kita sendiri yang mau ngelepas tuh susah banget tuh Bang Gigi. Susah banget bener. Bahkan yang sudah lepas pun bisa kembali lagi Bang. Bisa. Kalau bukan niat dari diri kita sendiri gitu. Bahkan yang sudah bahasanya tuh rehabilitasi aja. Kalau bukan, karena tuh biasa setahu saya yang saya pahami gitu ya. Kalau saya ngeliat informasi, biasanya tuh hal-hal kayak gitu ke-trigger Bang. Jadi kalau ngeliat ke-trigger tuh ngeliat sesuatu itu dia kadang-kadang keinget gitu loh. Wah gitu, keinget. Karena memang dampak negatif daripada kalau kita itu sering udah disebutnya candu, itu suatu saat tuh bakal kembali lagi tuh Bang. Iya. Jadi nih kita nih kayak gini tenang nih, tapi suatu saat kita lagi sendiri apalagi apa tuh udah bahaya di situ tuh gitu. Nah, Kayak ada yang narik, ada yang gitu, narik goda, Bang. gitu Kalau yang sendiri narik ya. ke janda kan bahaya Bang. Ya. Tapi kan yang narik ini bahaya di alat-alat begini nih. Udah musuhnya polisi Bang. Bukan musuh polisi aja ya Bang ya. Iya. Musuhnya Allah ya udah pasti. Musuhnya Saya segalanya itu. Kalau lihat seperti itu Bang Gigi, kenapa Islam itu mengharamkan yang namanya tentang hal mabuk kayak gitu Bang? Miras dan narkoba gitu. Iya. Tadi kan disebut tuh sama Bang Rasid itu ya. Dia berterima kasih sama teman-teman kajian trotoar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ada nonton video ini, kajian trotoar itu adalah komunitas ya, sama seperti halnya Nongki gitu ya. Tapi kajian trotoar ini itu dia sudah di nasional gitu ya, di Jakarta Barat ada, di Jakarta Timur ada, dan bahkan kajian-kajiannya ada seperti itu. Sama juga seperti halnya di Nongki ya, Nongkrong Nal Islam pun juga ada kajian-kajiannya di setiap hari Sabtu malam Minggu. Nah, ya. jangan lupa Jangan lupa datang. tuh. Nah, kembali ke yang tadi itu pertanyaan dari Bang Ebin.
kenapa sih agama melarang hal-hal yang memabukkan gitu Iya. kan? Apa kan enak tuh bang pada Iya, mabuk enak tuh. enak, Judi enak bang. enak. Judul juga enak tuh. Judul juga enak. Judul. Ah, itu kemarin tuh dibahas ya. Iya, itu enak banget bang. Pokoknya semua yang haram enak bang. Tapi Semua kenapa yang- nggak boleh bang? Iya, semua yang haram enak ya. Ya itulah kalau kita jangan lihat dari sisi agamanya deh. Kalau kita nggak lihat dari sisi agamanya ya, hal-hal yang seperti itu seperti minuman, kemudian narkoba, kemudian hal-hal ya mohon maaf di video porno gitu ya. Itu ada namanya efek dopamin. Dopamin betul. Efek dopamin itu membuat otak kita tuh kayaknya nyantol terus tuh. Lengket ya. Lengket Iya, banget gitu. Kayak dipeluk terus ya. Dipeluk. Itu. Iya. Iya, kasihan yang jomblo. Iya. Teman kisah gitu. Aduh. Kasihan jomblo. Aduh. Jangan puasa kayak gitulah. Janganlah. Iya. Nah, di situ tuh ada efek dopamin itu yang itu lengket banget, melekat banget gitu. Jadi memang kalau tidak disadari kalau tidak dimulai dari misalkan nih ada orang yang sedang kecanduan gitu kan, betul. dia nggak sadar tuh bahwa ini nggak baik buat diri dia, nggak baik buat akal dia gitu kan. Nah itu bakal bahaya. Yang penting intinya kan kesadaran gitu kan, kesadaran dari diri dia tuh mau berhentinya tuh bagaimana gitu kan. Kemudian juga ada niatan untuk pengen berhenti. Betul. Iya, kalau nggak ada niat itu nggak bakal terjadi. Iya. Misalkan Circle ya. juga bisa nggak sih bang? Apa ya? Circle maksudnya Circle teman gitu ya. Bisa. Paling Circle. pengaruh mungkin ya. Lingkungan juga berpengaruh. Iya. Lingkungan berpengaruh kepada siapa kita berteman, lingkungan berpengaruh. Ya kan? Kalau kata Nabi kan kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi kita kebagian minyak wanginya. Iya. Kalau kita Ada besi ya? Iya, berteman dengan misalkan tukang mie ayam itu kan bisa dibagi tuh mie ayam itu. Wah, kenyang dong saya nih. Enak kayak gitu. Iya, makanya terus Cari kemudian jajan juga deh. kita berteman dengan teman-teman kita udah beristri gitu Iya. ya. Itu bisa jadi tuh. Pengen nikah. Oh, bukan pengen nambah ya bang? Bukan pengen nambah. Bukan. Bahaya kalau nambah ya. Bang. Bahaya. Saya Begitu nggak boleh. ya. Lanjut. Terus. Ya jadi bahasanya tuh bang, kenapa agama tadi melarang? Karena memang kita nggak usah melihat efek agamanya ya bang ya, efek sosialnya aja Efek itu sosialnya. sangat buruk ya bang untuk dia pribadi, untuk lingkungan, bahkan untuk keluarga diri sendiri ya bang ya. Ketika orang itu sudah tercandu oleh narkoba, bahkan yang pernah banyak kita lihat itu kan dia itu menghalalkan segala cara bang. Kalau dia udah edik ya, gitu. Apapun dilakukan untuk mencapai bisa beli gitu. Sebetulnya kalau kita lihat canduan itu banyak jenis ya bang ya, bukan canduan yang ini aja ya. Tapi kalau misalkan kita bilang, kalau pernah dengar cerita tuh Bang Gigi, katanya dulu di zaman yang para salafus saleh itu ada orang yang alim banget tuh bang. Katanya dia tuh ketika dia ditawari wanita dia nggak mau bang. Yeah. Ditawari apa lagi itu dia ngebunuh dia nggak mau bang. Nah ditawari minuman keras dia mau. Dia pikir tuh minuman keras tuh katanya hal yang paling rendah bang daripada Yeah. dosa katanya gitu. Kan nggak zina, nggak betul, ini, nggak bunuh. Zina ngebunuh kan itu tinggi besar semua Iya. tuh katanya. Nah, minum doang. Nah, gitu. minum gampang lah, cincay, minum paling mabuk doang gitu ya. Nah, ternyata pas dia minum nggak sadarkan diri tuh bang ya. Iya. Nah, dia ngeliat wanita bang, itu wanita harus dibungkus bang, langsung diperkosa. Oh, intinya Iya. naik ya. Hasratnya. Birahinya naik. Nah, ketika dia hilap, masuk dalam mati hilap dan tidak sadar, lalu akhirnya dia sekalian ngebunuh wanita itu karena dia panik. Nah, efeknya kan Panik. berarti Iya. bahaya banget ya bang ya. Jadi Bahaya. dari sekedar minuman alkohol itu yang notabene mengandung alkohol aja gitu, yang membuat orang itu nggak sadar, tapi bisa sampai segitu parah Iya. ya bang. Yang tadinya dia kan orang alim ulama banget bang, alim banget, dia nggak mau nyentuh yang namanya haram-haram, cewek nggak mau disentuh, ngeban nggak mau disentuh. Akhirnya dikasih 3 pilihan, ternyata dia milih khamar. Khamarnya diminum, ternyata 3-3 dia embat bang. Berarti Soalnya itu yang paling kecil ya. Iya, soalnya kan kadang-kadang kita juga nih kita ya bang ya, kadang-kadang ngerasa dosa kecil itu kadang-kadang kita dosa kecil doang.
apa-apalah gitu. Ternyata itu dosa kecil itu jadi bukit bang. Jadi bukit, iya. Dosa-dosa kecil itu kalau dikumpulin makin banyak. Iya. Ya seperti itu. Gimana Bang Rashid? Perasaan Bang Rashid setelah misal lepas dari hal-hal yang pernah antum lakuin gitu. Ya lakuin ya, kafenya ini kafe Iya, lakuin ya. Jangan lupa ya. Oh iya, ini kafenya kafe lakuin. Lakuin. Jangan lupa datang di kafe Kafe lakuin. Citra 8 Citra 8. samping Alfamidi, Alfamart, mohon maaf, Alfamart. Di belakang danau Citra Belakang 8. Belakang danau. Buka dari jam? Buka dari jam 10 Dari jam 10 sampai malam. jam 10 malam. Masya Allah. Menunya mantap-mantap. Menunya mantap-mantap. Dan harganya Ada di juga sini menunya. biasa. Ada di sini menunya ya. Iya, editornya urusan editor. Jangan bukan urusan saya. Jadi luar biasa, cerita-cerita Bang Rashid itu sebetulnya menginspirasi kita sebagai kaula muda agar kita tuh jangan coba sentuh-sentuh dah barang-barang kayak gitu tuh. Ya. Karena kalau sekali kita nyentuh itu, kita untuk keluar itu susah banget gitu. Kalau bukan dari diri kita sendiri gitu. Bahkan bahasanya tuh kalau gini ya, katanya seorang motivator ketika dia memberikan nasihat kepada si narasumbernya itu, dia itu cuma kalau nggak dilakuin sama si narasumber itu cuma hanya omongan belaka gitu. Iya. Nah makanya itu bagi kita nih para kaum muda yang ingin selamat nih, insya Allah dunia dan akhiratnya, jauhin deh hal-hal yang kayak gitu tuh, yang bahasanya tuh yang merugikan diri kita sendiri, orang tua kita, keluarga kita, lingkungan kita. Betul gak bang? Betul. Kira-kira? Betul gak bang? Benar. Betul. Setelah Bang Rashid meninggalkan hal-hal yang Bang Rashid lakukan dulu tuh, seperti halnya menyobain zat adiktif, ya minuman keras dan sebagainya. Apa yang Bang Rashid rasain dari sisi kesehatan, dari sisi keimanan? Dari sisi kesehatan, alhamdulillah badan saya rada gemukan. Alhamdulillah. Bos ini nih, sebelah antum bos nih. Iya. Bekas orang susah mudah-mudahan sih, bener-bener. Dari sisi kesehatan Itu rada sih, kesusahan sih. dari sisi kesehatan alhamdulillah benar-benar lega lah, badan saya rada gemukan. Ada mukaan. Alhamdulillah. Dari sisi agama, emang sih saya masih bolong-bolong buat sholat, buat ngelakuin agak yang diperintahkan oleh Allah, saya masih bolong-bolong. Tapi untuk menjauhkan barang-barang yang terlarang seperti itu, Alhamdulillah udah ada barriernya ya. ada. Kadang emang susah, benar-benar susah. Tapi benar-benar faktor yang utama menurut saya, faktor utama buat berhenti ketika melihat orang tua saya tidur. Mungkin saya mau sampai kapan sampai kayak gini. Iya, betul. Kalau buat diri sendiri maunya terus-terus. Iya. Tapi kan karena emang orang tua saya yang melihat. Iya benar bang. Betul. Kadang-kadang tuh kalau narkoba itu kalau nggak ditangkap polisi karena dia mati bang. Iya, emang Cuma itu udah dua itu pilihannya. doang sih. Kalau dia nggak ditangkap polisi, nggak dia mati. Tapi pun biasanya kalau ditangkap polisi juga nggak mempan ya bang, Nggak pasti mempan. tetap begitu aja ya. Nah itu bahaya sih. Gitu. Sebetulnya ini bukan mengenjudge Bang Rashid gitu bang, tapi ini sebetulnya pukulan buat kita gitu. Karena kan kita ngaku beriman nih bang, sebetulnya bahaya kita nih, kita merasa kita lebih baik daripada yang lain. Padahal kan ketentuan iman itu di akhir hidup kita bang. Betul. Bener gak bang Gigi? Jadi ini Bang Rashid. Ya jadi gini. Ini bahasanya. Kita nggak pernah tahu bang kehidupan kita nanti di akhir seperti apa. Tapi yang pasti kita harus segera menjauhkan itu bang daripada apapun itu yang negatif-negatif. Karena kalau Allah nih masih ngasih kita umur pada saat ini, itu kesempatan yang luar biasa yang belum tentu baik lagi ke belakangnya tuh. Nah itu kesempatan itu yang paling penting kita lakukan. Bagaimana kita bisa pergi untuk kedepannya lagi. Kira-kira solusi paling bagus bang Gigi untuk kita kaula muda nih agar terhindar dari yang namanya narkoba, minuman keras. Gimana bang Gigi solusinya kira-kira yang paling pas buat kita orang di sini nih? Jadi dulu tuh saya juga sebagai pecandu ya. Pecandunya dalam arti bukan seperti narkoba itu ya. Saya adalah perokok berat dan juga saya peminum. Tapi Minum hangat ya, Bang, ya? bukan pemabuk. Ya, Betul. minum aja udah. Kayak kopi. Enggak. Jadi serius gitu. Jadi pada waktu itu masa ketika saya masih di pelayaran gitu ya. Wah, pelayaran Itu hampir ya. setiap hari bahkan
ya itu ya memang harus butuh kehangatan. Hangatnya ya, karena di tengah laut ya, Bang, ya? Kehangatan di tengah laut ya. Sampai pada ketika itu saya berpikir bagaimana nih caranya pengen berhenti gitu kan. Bagaimana caranya? Nggak mungkin kan setiap hari seperti ini terus. Ya kan nggak mungkin setiap saat ini sampai tua nanti tuh begitu terus, minum terus, ini terus gitu kan. Kemudian saya punya siasat. Yang pertama, saya niatkan dulu. Saya niatkan bener-bener niat bismillahirrahmanirrahim gitu kan, dengan bertawakal pada Allah, pengen berhenti. Tapi belum bisa berhenti. Belum bisa, Bang? Sebulan, 2 bulan belum bisa. Kenapa tuh, Bang? Belum bisa karena circle-nya itu masih ada di situ. Oh. Ya, masih ada di situ. Iya, Tapi Bang. yang penting niatin aja dulu. Kemudian hijrah. Hijrah ya? Hijrah dalam arti kita berpindah tempat ya. Akhirnya ketika saya keluar dari pelayaran gitu ya, dari padahal di situ gajinya lumayan besar gitu ya, lumayan lah untuk ukuran apa namanya? UMR sekarang ya? Ya UMR sekarang Jauh ya? Jauh lah ya. Wah. Ya. Hijrah dalam arti kita berpindah tempat, jangan ada di situ lagi gitu kan. Bukan berarti kita menjauhkan teman-teman kita yang di sana, bukan berarti kita apa namanya? Ngejudge teman-teman kita yang di sana. Buruk begitu. Iya. Bukan ngejudge buruk. Tapi ya, bukan ngejudge buruk, tapi dari diri kita ini kita harus hijrah. Hijrahnya juga bukan hijrah soal fisik, tapi hijrah juga soal hati juga. Ya. Berarti akidah ya, Bang ya? Akidah, ya kembali lagi kita akidah. Kemudian setelah ada niat, kemudian kita hijrah, kita cari yang namanya circle yang bagus. Dalam artian ini adalah kita harus berjamaah. Berjamaah ya. Bagaimana misalkan kita mau berubah ya, kemudian kita sudah berubah, tapi apa namanya tuh? Lingkungan kita masih ada di lingkungan itu. Oh, gitu kan. Masih ada di tempat yang itu. Artinya kita harus hijrah, kemudian kita harus cari circle kemudian jamaah, atau itu jamaah itu sendiri. Iya. Kita cari jamaah yang benar-benar bagaimana dia tuh apa namanya? Ya, sesuai dengan syariat Islam, kemudian berdakwah di jalan Islam gitu kan. Karena secara misalkan kalau kita nggak berjamaah ini, itu pasti akan tertarik lagi. Betul. Pasti akan tertarik lagi. Kemudian setelah kita tulis niat, hijrah, kemudian cari circle, kita harus namanya istiqomah. Istiqomah tuh yang susah. Istiqomah itu yang susah. Istiqomah itu kembali kepada diri kita sendiri. Iya. Istiqomah itu kembali pada diri kita sendiri. Kita mau berubah lebih baik atau kita mau stagnan berjalan di tempat gitu ya. Jalan di tempat, kalau di treadmill sehat ya. Iya. Kalau jalan kalau hidup biasa jalan terus berarti kayak nggak berkembang ya, Bang ya? Apalagi jalan sendirian mulu ya. Ya, kasihan itu. Sepi lagi deh. Iya. Terus. Jadi intinya seperti itu sih, kita niatkan, kemudian kita hijrah, kemudian kita cari jamaah, dan juga kita harus istiqomah ya. Dan istiqomah itu datang dari ketika kita berjamaah ya. Jadi kalau sendiri nggak bisa istiqomah tuh, Bang? Kemungkinan besar nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya, kemungkinan besar nggak bisa. Kita cari jamaah dulu, kemudian insya Allah kita bisa baru istiqomah. Kira-kira seperti itu. Jadi pertama tuh tadi kata Bang Gigi, kita harus keluar dari circle itu ya, Bang ya? Iya. Kita harus keluar dari circle, kita cari yang jamaah tadi itu yang bisa menuntun kita gitu. Tapi jamaah yang seperti apa yang proper, Bang, kira-kiranya, Bang, yang buat kita nih benar-benar bisa memaknai kehidupan ini secara benar gitu, Bang. Masya Allah. Jadi bukan sekedar hidup, tapi Bukan hidup sekedar yang hidup. penuh makna gitu, Bang. Iya. Ya, intinya adalah kita harus mencari sebuah jamaah yang dia itu di atas Islam gitu ya. Itu dia tuh berdakwah di jalan Islamnya itu lurus. Iya. Artinya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, gitu kan? Dari cara berdakwahnya, kemudian dari cara bersosialisasinya, dari cara kemudian dia berkeluarga, Iya. bahkan dari cara dia bernegara. Ya, Iya. Rasulullah bernegara kita harus ikutin. Gitu kan? Iya. Rasulullah bagaimana beliau memimpin sahabatnya, kita harus ikutin cara seperti itu. Iya. Rasulullah memimpin keluarga, kita harus ikutin seperti itu ya.
Karena memang ada barokahnya di situ. ada ya, Bang? barokahnya di situ. Masya Allah. Ya, kita ngikutin Rasulullah itu ada barokahnya. Masya Allah luar Masya biasa Allah, ya. luar biasa. Jadi tadi kalau bisa disimpulkan tuh bahwasanya ketika kita nih berada di sebuah kehidupan ini, kita sebagai khalayak muda, kita benar-benar harus bisa menjauhkan diri kita dari walaupun memang itu nggak mudah ya Bang Gigi ya, Bang Rosid, walaupun nggak mudah, kita yang memang belum terkena hal-hal yang negatif dalam arti narkoba ataupun minuman keras, memang sebisa mungkin dan sekuat mungkin gitu untuk menjauhkan itu. Karena kalau udah kita kena nih, kalau udah edik ya Bang Gigi, Bang Rosid, itu dampaknya itu buat diri kita sendiri tuh effortnya besar banget ya Bang. Itu benar-benar nguras tenaga katanya ya Bang ya. Nguras tenaga, Ya, nguras waktu. nguras tenaga, nguras waktu. Lalu bagaimana kalau seandainya kita sudah terkena gitu ya Bang? Dan tadi Bang Gigi sudah jelaskan, kita tuh harus benar-benar hakul yakin dalam niat dalam diri kita, berazam gitu, dengan azam yang benar-benar yang kuat bahwa kita ingin lepas dari hal itu, terutama dan juga dibarengi dengan taubatan nasuha ya Bang Gigi ya. Betul Bang Rosid, kita harus taubatan nasuha, benar-benar minta sama Allah agar Allah mudahkan kita untuk bisa kembali lagi kepada Allah gitu ya, dalam arti hukum-hukumnya seperti itu, lalu kita menjalankan ketakwaan. Yang ketiga ya kita harus bisa membacking diri kita dengan lingkungan kita Bang Gigi ya. Kita harus bisa mencari mana lingkungan yang pas buat kita. Kita sebenarnya berteman dengan siapa aja boleh ya Bang Gigi ya? Iya. Berteman dengan siapa aja boleh, tapi kita harus bisa memilah-milih ya Bang. Kira-kira teman mana yang membawa kita kepada akhirat surganya Allah, atau teman mana yang sekedar dunia aja gitu. Mungkin kira-kira seperti itu pas gak Bang Gigi? Pas mungkin dari Bang Rashid ada closing statement gitu, misalkan apa sih yang harus kita lakuin gitu, apa yang harus kita lakukan untuk perubahan dari diri kita, kemudian ke perubahan misalkan lingkungan kita gitu. Mungkin dari Bang Rashid ada closing statementnya. Untuk melakukan perubahan, kalau berhenti jadi pecandu sih, saya sih nggak ada inian, karena kalau diri saya sendiri sih udah saya intinya melihat orang tua saya kan nggak bisa ngelihat, udah tua juga. Saya tidur ngelihat dia, waktu itu merendung lah. Sampai kapan gua jadi anak bangsat yang kayak gini? Kalau terus-terusan kayak gini, ya udahlah. Itu dari situ makanya saya berani ketemu lah Bang Edwin, saya bingung. Iya, kalau Bang Rosid itu waktu itu beberapa bulan lalu kita bertemu. Antum dijebak di jalan yang benar ya. Iya, dijebak di jalan yang Apalagi benar. Bang Rosid ini insya Allah dikit lagi mau jadi bapak nih. Kita doain biar istrinya sehat, Amin. bayinya sehat, Amin. persalinan lancar, Amin. jadi terus anaknya menjadi anak yang soleh ataupun soleha ya Bang ya. Amin. Kita doakan buat Insya diri Allah. kita nih agar kita semua terhindar dari hal-hal yang negatif. Kalau udah yang kena teman-teman, ayo kita balik lagi yuk. Karena kita fitrahnya manusia itu kembali kepada kebaikan. Kalau udah kita jadi baik nih, insya Allah lah gitu, kita benar-benar bisa memaknai kehidupan ini menjadi berarti gitu ya Bang Gigi. Betul. Seperti itu. Terus mungkin ini aja kali ya Bang Gigi ya. Boleh. Siap. Kita nggak perlu lama-lama, kita hanya berbincang-bincang. Mungkin ada hikmahnya, kayak yang salam. Tentunya itu dari saya pribadi. Yang benar itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Terus jangan lupa Bang Gigi, Bang Rosid, di setiap Sabtu malam kita ada acara nongki di Tanjung Pura di kediaman Bang Syam. Itu acaranya bagus banget. Boleh saya bacain ini nggak? Boleh dong. Iya, sebagai Ini closing gitu ya. ya. Antara asap dan harap ya. Ini closing sedikit ya. Jadi dari Bung Regar, Siregar Cikarang, beliau bilang begini, kalau rokok menjadi salah satu pengingat mati, maka lanjutkan. Insyaallah. Kalau nggak merokok tapi sering ingat kematian, maka teruskan. Tapi kalau nggak merokok, merasa selalu sehat dan yakin akan hidup selamanya, sebaiknya bertemanlah dengan perokok. Yang lebih parah lagi, kalau sang perokok tidak ingat mati, ya itu lebih parah.
Karena ini tugas kita ya. Kita yang belum dakwah gitu kan. Kita yang belum dakwah itu pasti kita mati. Iya. Kan? Maka Rasulullah pernah bersabda, perbanyaklah kematian, perbanyaklah mengingat pemutus kematian, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu adalah kematian ya. Jadi hadis ini penting nih untuk mengingatkan kematian bagi diri kita, bagi lingkungan kita ya, untuk kesadaran tentang kehidupan akhirat dan mempersiapkan diri yang lebih baik ya. Jadi antara merokok dan nggak merokok itu sebenarnya sama aja. Sama ya, Bang. Poinnya adalah bagaimana Memaknai. memaknainya, kemudian kita mengingat kematian, kemudian kita berdakwah di jalan Islam. Masya Allah. Kurang lebih seperti itu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah di episode kedua di Nongki ini kita bisa berbincang-bincang dengan narasumber atau pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengingat buat kita semua bahwasanya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sementara. Bagaimana kita bisa memaknai kehidupan sementara ini dengan tujuan yang lebih baik lagi. Mungkin itu aja dari kami ya Bang Gigi, Bang Rashid. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa datang like, subscribe. di YouTube-nya Nongki, dan kita nih lagi ada di Cafe Lakuin. Kalau lagi senggang mungkin kawan-kawan yang mau ngopi ataupun mau cemil-cemil udah bisa datang ke sini dengan harga yang terjangkau. Assalam, itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.